Makin gelap, semua laptop gaming 2026 resmi naik harga lagi. Dan di video ini gua mau share update harga laptop gaming RTX 50 series ya. Khusus RTX 50 series dulu ya kali ini ya, per Agustus 2026. Yang udah mual lihat kenaikan harga laptop zaman sekarang, mending udah skip video ini ya. Kalian lihat yang video entertain aja, oke? So, mari kita mulai videonya. Disclaimer dulu, kalau list laptop yang ada di sini merupakan list yang masih mirip-mirip dengan list yang gua buat sekitar 12 bulan lalu, September 2025. Ini yang ini nih video nih ya. Tapi ya dengan update harga dan pertimbangan beli sekarang. So video ini bukan hanya sekedar rekomendasi laptop ya, lebih ke apa ya, update harga ini ya, sesuai judul. Kita mulai dari segmen murah yang udah nggak murah. Dulu murah, dulu cocok buat kere-hore, para pelajar, mahasiswa atau gamers yang punya budget terbatas tapi pengen nyobain power dari RTX 50 series. Itu awalnya itu dulu, tapi sekarang ya ndak bisa. Pelajar yang anak pejabat mungkin bisa, masih bisa gitu kan. Tapi ya intinya yang mau gue bilang adalah segmennya tuh udah berubah dari sisi pricing ya. Yang dulu kelas entry level disebutnya, sekarang ke kelas menengah dari sisi harga ataupun pricing. Yang pertama ada Lenovo Legion 15 ERX 10 dengan RTX 5050. Line up laptop Lenovo yang ya udah kita tahu semua ya. Secara positioning adalah adik dari Lenovo Legion dengan harga lebih murah tapi tetap punya DNA gaming yang cukup dominan, cukup kental. Cuma ya sekarang murahnya itu beda. Dulu 19-20 jutaan tuh dapat Legion, sekarang dapat LOQ doang dengan RTX 5050. Dulu gue inget banget ya, harga laptop ini di angka 15-16 jutaan lah ya taruh ya. Terus di bulan April kemarin gue sempat bahas ya, April 2026 itu berubah jadi 18,6 jutaan. Sekarang Agustus 2026 naik lagi bro ke 19,9 sampai 20 jutaan. Gokil, naik hampir 4 juta cuma dalam waktu 1 tahun. Ini kalau misalkan orang gitu ya beli duluan, di keep laptopnya, ditimbun gitu kan, gak dibuka terus dijual lagi, itu investasi anjir. Gokil. Ini cuan banget ya para brand memori dunia ya. SKH ini, Samsung gitu kan, dan lain-lain. Itu ya cuan mereka gitu kan. Dan kelihatannya ya brand memori Cina yang CXMT gitu lah, yang dulu banyak digadang-gadang orang bakal bisa turunin harga, penetrasi harga, sayangnya per Agustus 2026 ini belum bisa gitu kan untuk berpenetrasi di pasar memori, di market memori terlalu jauh ya. Ya mungkin bakal bisa ya dia berpenetrasi terus dia mengintervensi harga karena stoknya banyak, tapi nyatanya masih belum normal lah. Harga memori, SSD semua naik melambung tanpa batas yang akhirnya bikin handphone dan laptop naik harga juga. Ya semoga aja ya segera ya bisa terdorong untuk mengintervensi harga si CXMT ini. Terus apakah laptop si LOQ ini masih worth it? Ini ntar gua bahas di akhir ya, apakah worth it atau enggak ya dengan kenaikan harga yang sekarang. Itu tadi cerita Lenovo. Cerita yang mendingan ada di Asus Gaming V16, V16. Kenaikan harga laptop ini nggak sekejam itu. Awalnya kan dia naik cuma sekitar 200 ribuan dari 19,4 ke 19,6 juta per April kemarin. Sekarang itu naik sekitar 2,9 jutaan ke 22,5 juta di toko yang sama. Dan ini menurut gua angka yang masih bisa diterima ya kenaikan harganya. Secara spek di atas kertas pun sedikit lebih unggul dibanding Lenovo Legion tadi, si Asus Gaming V16 V3607VM untuk SKU lengkapnya ya. Dia udah pakai RTX 5060, GPU-nya dengan Intel Core 7 240H CPU-nya. Dan yang perlu kalian perhatiin laptop ini adalah satu aja sih, ini fan-nya agak berisik dan desainnya ya standar banget dibanding Lenovo Legion yang bisa dibilang lebih berotot ya dari sisi looks-nya. Cuman baik lagi, ini lebih mendingan kenaikannya, nggak sampai 3 juta dari tahun 2025 lalu. Lanjut ke laptop gaming yang dulu sempat sangat gua rekomendasikan karena kenaikan harganya masih di batas yang wajar dibanding LOQ, yakni Legion 5 15 ERX 10 yang pakai RTX 5050 dengan harga 20 jutaan kecil saat pertama rilis. Ingat, saat pertama rilis. Tahu lu berapa sekarang harganya?
26,8 juta. Naik sekitar 6,8 juta bro. Ini edan ya, mantap sekali ya. Kalau April kemarin gue sempat pantau gitu kan, kenaikan harga ini tuh kerasanya lebih ke laptop gaming yang 15 jutaan ke bawah. Agustus 2026 ini menurut gua dari 10 sampai 20 jutaan sih yang Lenovo khususnya gitu ya, yang berasa naiknya gitu kan. Ini 6,8 juta bro naiknya bro. Ada sih yang hari 25 jutaan gitu kan, nggak 26 jutaan, tapi dia bukan Shopee Mall tokonya. Jadi masih star seller, makanya gue lebih pilih ambil data yang 26,8 jutaan kan. Soalnya dia lebih verified, lebih proven gitu kan harusnya. Wah, ini baru beberapa laptop gue udah bingung juga sih ya. Gue udah sulit berkata-kata lagi ngelihat update harga laptop gaming sekarang ya. Dan lu ingat aksi Oppo 775 yang tahun lalu dipuja-puja banyak orang karena dia merupakan satu-satunya laptop gaming yang pakai RTX 5070 dengan harga 20 jutaan kecil. Tahu gimana sekarang kondisinya? Dia salah satu yang paling mending ternyata. Dan kalau lu beneran cari spek kelas atas dengan harga murah, ada ADP, ini jadi salah satu pilihan yang menarik dan bisa dibilang harta karun ya. Harganya dari April kemarin sampai hari ini itu tanggal 7 Agustus 2026, ini belum naik ya. Dari April ya, kalau misalnya dari awal rilis dia udah naik ya. Dan rilisnya menurut gue ya masih oke lah ya, karena dia pakai 5070 gitu kan. Yang menurut gue bisa dibilang ini harta karun dari sisi spesifikasi untuk kelas harga segini dengan GPU RTX 5070. Sayangnya ini agak goib barangnya, jadi nggak di semua toko ada. Yang mana yang menurut gua emang itu barang harga segini emang sisa stok aja yang tahun lalu ya. Jadi emang limited barangnya yang ada di marketplace ini. Buat lo yang penasaran sama detail performa, terus laptopnya gimana, coba cek plus minusnya juga, bisa tonton video rekomendasi di atas ini. Ini gua taruhin link review yang kita bikin di tahun lalu ya. Di segmen menengah kedua selain Pongo 775 ada MSI Vector 16HX AI, laptop yang jadi batas bawah untuk spesifikasi Intel Core Ultra 9 275HX plus RTX 5070 Ti. Dan menurut gua di kelas harga ini kenaikan harga laptop ini masih cukup konsisten ya, masih sangat amat minim. Terakhir gua cek kan saat April lalu itu harganya sekitar 36,5 juta. Sekarang di toko yang sama cuma naik 500.000 aja di 37 jutaan untuk saat ini. Alias kalau dari tahun lalu kita hitungnya gitu ya, dia tuh cuma naik sekitar 1 jutaan aja. Laptop yang kenaikan harganya paling sedikit dibanding laptop-laptop yang kita sebut tadi ya. Dan terlihat pola kenaikan harganya itu landai ke atas tapi tajam ke bawah untuk MSI ya. Kayak kasus korupsinya jam kejak Anda. Lanjut kita pindah ke segmen premium ya. Pertama yang gua ambil sampel harganya itu ada Asus ROG Strix G16 G615LW. Ini laptop gaming yang hampir mentok kanan secara spesifikasi. Dia pakai Core Ultra 9 275HX plus RTX 5080 dengan RAM 32GB dan 2TB storage dengan display 2.5K 100% DCI P3, tapi sayangnya belum OLED, masih IPS. Dulu harganya itu ada di angka 59 juta kurang 1000, sempat turun pas April jadi 56,8 jutaan. Dan tahu harganya sekarang berapa? 66 jutaan, alias naik sekitar 7 jutaan rupiah. Kalau MSI itu yang dipertahanin harganya lebih ke kelas menengah, si MSI Vector tadi kan. Si Asus ini kalau kita lihat yang tadi gitu kan, dia subsidi silangnya dengan menaikkan harga yang flagship dan pertahanin harga di level entry ya, kayak Asus Gaming V16 tadi. Atau gue sempat lihat juga si TUF Gaming yang pakai 3050 itu kan harganya di 13 jutaan, masih murah tuh. Itu kalau kita compare sama kompetitor macam Axio Pongo 535 itu harganya tuh di 15 sampai 16 jutaan, lumayan jauh gitu kan. TUF Gaming masih bisa nahan harga di 13 jutaan. Polanya sih sejauh ini begitu ya yang gue baca ya. Nanti analisanya ada di beberapa menit selanjutnya. Terus kalau flagship Lenovo gimana? Secara kan biasanya dari market yang saling bunuh-bunuhan tuh antara Lenovo dan Asus gitu kan. Ini gue nggak bisa baca jujur soalnya log tuh udah tinggi beneran tinggi gitu kan kenaikannya. Si Legend Pro 7i juga kenaikan tinggi yang versi flagshipnya gitu kan. Dari 70 juta ke tahu nggak berapa? 84 juta dengan spek yang sama anjir. Naiknya 15 juta kenaikannya. Kalau di 2024 tuh udah dapat laptop gaming RTX 5050. Di 2026 ini edan itu cuma sekedar harga kenaikannya doang. Mantap sekali. Hidup di 2026 ini mana presidennya
Aduh, mantap. Kemarin blunder soal nuklir Iran lagi, aduh. Nah, pertanyaannya, kenapa pola jualan mereka bisa beda-beda banget pas ngadepin krisis memori tahun-tahun ini? Dan gue juga ngeliat ya, ada beberapa strategi bertahan hidup yang berbeda dari para brand ini untuk menghadapi krisis memori zaman sekarang. Pertama, Asus. Mereka pakai strategi subsidi silang. Asus itu kelihatannya butuh volume penjualan di kelas bawah buat nahan market share, biar dia tetap ada di nomor teratas gitu ya. Kalau TUF atau gaming V16 harganya dinaikin gila-gilaan, menurut gua pasar entry level mereka bakal bubar. Makanya margin di kelas flagship kayak ROG Strix itu digencet habis-habisan, ditinggiin gitu kan. Sementara si yang entry level itu diturunin. Jadi duit dari pembeli ROG yang kaya raya itulah yang dipakai buat nombokin margin laptop entry level biar harganya tetap kelihatan masuk akal. Kedua, Lenovo mereka pakai jurus margin preservation, alias ya udah pasrahin ke pasar gitu kan. Lenovo tahu brand image LOQ sama Legend sekarang lagi kuat-kuatnya, karena demandnya pun tinggi. Mereka nggak mau rugi ataupun nombokin margin. Cost naik dari pabrik memori ya langsung dilempar ke konsumen. Makanya LOQ sama Legend Pro itu naiknya sama-sama kayak ngajak berantem gitu kan, nggak ngotak gitu. Ketiga, MSI mereka milih nahan benteng di segmen mid-range kayak seri Vector. Gamer entusias di kelas menengah ini emang ceruk yang kelihatan paling sensitif soal price to performance ya. Kalau Vector dinaikin setara ROG, orang-orang pasti kabur. Makanya MSI milih mepetin margin di kelas menengah demi menjaga basis pengguna setia mereka, kelihatannya begitu. Kalau Axio, gue baca sih mereka mirip sama Lenovo ya, pasrah sama pasar dan abisin stok aja sekarang. Tapi dengan satu tambahan strategi lain, yakni banjirin produk-produk baru yang murah dengan spesifikasi underrated di market pelajar. Contoh, Axio Hype 1 yang non gaming gitu ya. Mereka masukin Axio Hype 1 AMD. Kemarin tuh yang pakai AMD Athlon Gold 320C gitu kan. Terus Axio Hype P juga mereka rilis pakai Intel Pentium gitu kalau nggak salah, dengan harga yang murah. No, mereka masukin tuh produk-produk kayak gitu biar ya nggak dihantam sama brand-brand laptop yang mainnya di laptop gaming yang memang marginnya tuh udah dikit gitu loh. Dan jujur ya, sebagai orang yang hampir tiap minggu mantau pergerakan harga laptop, gua juga ada di titik yang capek dan mulai mual lihat grafik harga ini. Kita tuh kayak dijemur tanpa kepastian. Dan buat kalian yang berharap harga RAM ataupun laptop bakal normal lagi akhir tahun ini, gua sarankan hapus mimpi itu jauh-jauh. Karena baru-baru ini, beberapa hari kemarin, CEO Samsung sendiri udah mention dan bilang kalau krisis pasokan di RAM dan NAND ini diperkirakan bakal terus berlanjut sampai setidaknya tahun 2027. Pabrik-pabrik memori raksasa lebih milih ngalokasin wafer silikon mereka buat HBM server AI yang cuannya gede banget tanpa perlu budget marketing berlebih. Kalau jualan ke konsumen kan ya perlu marketing tuh, ada budget untuk kita gitu kan, promo segala macam gitu kan. Kalau mereka ke komersil, ke HBM, ya udah gitu kan, dia mau ini A gitu kan, mau banyak langsung gitu kan, tanpa perlu budget marketing berlebih gitu kan. Jadi ya bisa dibilang gamers tetap jadi anak tirinya industri semikonduktor brand memori zaman sekarang. Sisi lain, brand memori Cina macam CMXT juga belum masih jauh dari kata sanggup untuk intervensi harga global dengan pasokan yang banyak gitu kan. Mungkin akan, tapi seperti yang gue bilang masih butuh waktu untuk menyaingi pasokan dari Samsung, SK Hynix, dan Micron gitu kan. Terus kalau kondisinya udah sekacau ini, gimana cara kita sebagai konsumen buat tetap bijak dan tetap waras gitu ya? Nah, ini mungkin sedikit saran ya dari gua. Pertama, incer stok goib tapi seller terpercaya kayak kasus Axio Pongo 775 tadi gitu kan. Masih ada kok toko-toko verified yang nyimpen stok modal lama dan belum sempet naikin harga. Kalau nemuin barang begini cocok sama laptopnya, hati udah sreg, sesuai kebutuhan juga, langsung bungkus, nggak perlu ditunda lagi kalau emang udah bener-bener sesuai kebutuhan gitu kan. Kedua, beli varian laptop yang RAM-nya pas-pasan aja dulu gitu kan. Yang penting sesuai kebutuhan, gak usah berlebihan. Kalau laptopnya pakai slot SODIMM dan bukan RAM solder, mending beli varian yang menurut gue 8GB dulu ataupun 16GB single stick dulu. Jangan paksain beli varian RAM yang gede bawaan pabrik yang kenaikan harganya udah nggak ngotak gitu kan.
Jadi di lain waktu saat uangnya udah ada, terus kan kali aja RAM tuh turun harganya gitu kan, itu kan baru bisa kita upgrade, ataupun bahkan suatu saat dapat promo gitu kan, dapat voucher 1 juta rupiah gitu dari hadiah gathering karyawan perusahaan atau apa gitu kan, kali aja gitu kan. Akhirnya kan bisa upgrade RAM-nya saat itu gitu kan. 3, turunin gengsi, cek kebutuhan real. Kalau misalnya use case lu cuma main game e-sport ataupun editing tipis-tipis, nggak perlu untuk maksain beli RTX 50 series. Kalau budget lu pas-pasan, mending beli RTX 40 series stok lama, atau ya laptop RTX 30 series, atau bahkan laptop pre-owned alias bekas, tapi berani untuk ngasih garansi penjualnya gitu kan. Entah yang resmi dari brandnya ataupun dari toko-toko biasa gitu. Yang penting mau ngasih garansi berapa bulan, misal 6 bulan atau setahun, syukur-syukur gitu kan. Itu jauh lebih masuk akal harusnya harganya dibanding maksain untuk beli baru dengan cara ngutang di mana-mana gitu kan. Begitu teman-teman. So mungkin sampai sini dulu video kali ini. Saran gue intinya jangan biarin FOMO ngerusak keuangan kalian di tahun yang serba mahal ini. Serba mahal, serba PHK dan lain-lain. Jadi gimana menurut kalian, masih mau maksa check out laptop gaming sekarang, atau mending rakit PC, atau justru nunggu krisis memori di tahun 2026 ini lewat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.